Tapi 100 tahun masih bisa bertahan? Iya, tapi sudah hampir hancur saya. Hampir hancur. Iya. Pak, tadi yang unik lagi, Kotoni ada ngomong bahwa matanya bisa bergerak ya tadi. Mulutnya yang bergerak, mulutnya juga bergerak. Oh, oke. Iya. Ini juga. Ini bisa bergerak. Bisa bergerak juga ya. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Kesenian wayang potehi ternyata bukanlah milik agama tertentu. Ditilik dari nama asli Mandarinnya, Putaishi, yang berarti pertunjukan boneka kain. Potehi dapat memainkan berbagai cerita menarik, sebut saja cerita moral atau cerita asli dari negeri tirai bambu seperti Kerasakti. Di Museum Wayang Potehi Gudo, kita dapat melihat proses pembuatan boneka dan ratusan jenis karakter boneka termasuk wayang potehi yang sudah berumur lebih dari 1 abad. Sangat disayangkan bagaimana kesenian ini memiliki kesulitan dalam hal merekrut pemain dan juga penonton di masa sekarang. Lalu langkah apa yang dilakukan oleh Pak Tony Harsono selaku penerus kesenian wayang potehi yang dibawa kakeknya dari China? Saksikan obrolan kita hanya di Bedante Show, be fun, be cuan, be inspired. Sahabat Bedante, hari ini saya ada di sebuah kota Jombang. Jadi di kota Jombang ini kenapa sebenarnya tidak termasuk dalam schedule kita? Trip kita dari Solo ke Surabaya sebenarnya tidak termasuk, tapi sangat menarik karena ini merupakan sebuah tradisi yang sebenarnya tuh dulu tuh sering banget ditampilkan pada saat acara-acara yang Chinese ya. Tapi sekarang tuh kayaknya kemana nih? Kangen banget tuh, pengen tahu ada di mana. Yaitu pagelaran seni wayang potehi. Bersama saya sedang di Jombang di Museum Wayang Potehi adalah Kotoni. Kotoni, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Bedante Show. Sama-sama, terima kasih sudah berkenan hadir di Desa Gudo ini. Waduh, seneng malah, bener-bener seneng banget saya. Ya, Kotoni merupakan generasi keberapa ya untuk wayang potehi ini? Saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Oh. Jadi pernah ngerasain juga berarti dari kakek ya? Kakek dalang potehi dari Tiongkok. Dari Tiongkok asli iya, ya langsung ya? Iya. Jadi pada saat itu berarti ngerasain dong hype-nya lagi rame banget. Sebetulnya kakek saya dalang itu kan datang 1920-an. Meninggal juga waktu itu masih muda. Jadi papa saya sendiri belajar dalang bukan dari engkong saya gitu. Oh, jadi saya nggak mengalami masa waktu engkong dalang. Pas awal-awal datang itu nggak ini ya berarti. Ya. Oh, terus papa berarti belajarnya dari mana? Papa dari Seulain, dari Pak Luki namanya. Pak Luki. Tapi sudah ada di Indonesia. Sudah di Indonesia. Oke. Nah, sekarang ini wayang potehi hanya ada di Jombang atau sebenarnya di tempat lain ada? Sebenarnya tempat lain juga ada. Cuma berdasarkan peneliti pusat potehi itu memang di Gudo. Karena bukti-bukti peninggalan yang asli itu artefaknya ada di Gudo ini. Artefaknya ada di Gudo. Potehi yang kakek saya 100 tahun, panggungnya juga ada semua. Oke. Di Gudo, Jombang ya sebenarnya pusatnya dari awal nih ya. Oke. Nah, ini yang kalau dari awal sih mungkin enggak ya. Tapi yang masih terjaga sampai hari ini segala proses pembuatan semua ada di sini. Oke. Berarti dari awalnya ya memang unknown ya, nggak ketahuan ya. Yang pasti dari China tradisinya masih ya. Dari Tuanchu. Dari Tuanchu. Nah, datang ke sini di Indonesia nggak tahu tuh tahun berapa. Yang pasti sekarang yang masih ada produksi dan masih ada museumnya adalah di Gudo. Kalau potehi yang berdasarkan penelitian dari isi Jogja Budani itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 1600. 1600 itu ada bukti tertulis. Bukti tertulis ya, potehi ya. Potehi. Kalau misalnya yang dari isi Jogja itu bukti tertulisnya potehinya dengan sekarang beda nggak? Itu cuma tertulis saja wayang Cina gitu. Wayang Cina yang ada kan potehi sama kalei sudah punah di sini. Nah, potehi sendiri ini kita belajar mengenai potehi. Mohon maaf nih kalau pertanyaannya kelihatannya sederhana sekali. Karena memang generasi saya nggak kesempatan ngelihat. Walaupun saya juga tinggalnya di Jakarta, di daerah Mangga Besar, tapi udah nggak kelihatan lagi tuh pada saat itu. Nah, potehi sendiri sebenarnya karakternya itu ada berapa sih?
Potehi sebenarnya kan teater boneka itu. Jadi ada bentuk-bentuknya itu karakternya yang pakem, ada yang bisa untuk multi peran. Misalnya kalau Kwan Kong, Sun Gokong atau Tong Samcong itu kan pakem ya, Copatke. Tapi bisa bentuk yang bisa untuk ganti-ganti peran. Misalnya wajahnya ganteng itu kalau pakaian jenderal bisa jadi jenderal, kalau jadi raja bisa jadi raja, tergantung bajunya. Jadi teater. Oh, teater. Teater. Oke. Permainannya tuh bebas ya sebenarnya, ada cerita ya itu kayak tadi mungkin yang perjalanan ke barat kayak Bisa, Bokong iya. segala ada. Ada. Lalu ada lagi cerita-cerita lain. Ya, ada. Oh. Bahkan kita pernah di gereja menceritakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi bentuk-bentuknya kita buat baru. Oke, itu menarik. Berarti secara wayang Potehi ini bukanlah keagamaan ya, tapi Iya. sebuah tradisi. Tradisi Dari China adalah panggung boneka. Iya. Ya, berarti agama manapun sebenarnya bisa dikarakterkan iya. sebagai wujud pertunjukan seni. Tunjukkan seni. Iya, oke. Tidak harus. Memang dulunya kesannya kan untuk ritual di kelenteng, tapi setelah larangan peraturan pemerintah tahun 67 dicabut Gus Dur itu, Potehi jadi bebas di mana-mana. Main di pondok, main di gereja, bahkan main di mall-mall. Oke. Tidak hanya di kelenteng. Tapi masih mengambil tema yang zaman dulu punya ya, rumahnya gitu ya, masih seperti dulu. Kalau iya, itu namanya jailo. Jadi untuk panggungnya itu tetap panggungnya tetap masih kita pakai yang seperti itu. Oke. Tapi kalau cerita-cerita bisa cerita-cerita lokal. Seperti cerita Geger Pacinan juga pernah. Oh, Geger Pacinan pernah. Oh, makanya jadi bajunya itu pun tinggal diganti-ganti. Ganti-ganti, iya. Kalau muka ya tinggal diatur Ya, rautnya sesuaikan aja ya? karakternya gimana, kita sesuaikan ceritanya. Disesuaikan. Selama ini yang paling menarik, yang paling sering ditunjukkan tuh cerita apa? Sebenarnya banyak sih cerita-cerita ya. Ada cerita perjalanan ke barat, ada Samkok, ada Si Jinkui. Mungkin yang populer Si Jinkui ya. Si Jin Kui. Si Jinkui. Oh, saya malah Ya. dengernya biasanya Pernah dibuat cerita ketoprak apa dirubah-rubah, jadi disesuaikan itu karakternya. disesuaikan kan? Iya, jadi mungkin lebih populer. Lebih populer. Nah, pemainnya sebenarnya ada berapa? Dalangnya. Dalangnya mungkin tinggal berapa sekarang ya? Tinggal 7-8 orang kan. 7-8 orang. Yang kalau main sekali panggung itu dalangnya satu orang dong? Satu orang. Satu orang. Jadi menggunakan tangan. Iya, hand puppet. Hand puppet. Iya. Oh, oke. Jadi satu dalang, satu pembantu dalang, terus 3 orang itu pemusik. Jadi 5 orang kalau main. Setiap kali main. Ini. Pembantu dalang tugasnya apa? Ya, juga memainkan boneka. Cuma nggak bicara. Kalau dalang kan bicara. Yang Dalang bicara. Iya. Tapi dalang pastinya menggunakan 2 tangan, dua-duanya keluar tuh ya Iya, tangannya. dua-duanya gitu. Nah, kalau ada karakter ketiga, pernah nggak ada karakter ketiga gitu? Misalnya dalam satu panggung itu, Maksudnya karakter ketiga, kan tangan 2 nih, Iya. keluar. Ada satu lagi karakter, berarti kan harus menggunakan satu ya, tangan. 2 ya, orang kan asisten. 4 tangan ya kan. Bisa keluar 4 boneka kalau 2 orang. Oh, Jadi satu dalang, oke, satu iya. pembantu dalang. Berarti bisa keluar Tetap 4 bisa keluar boneka. 4. Iya. 5 nggak mungkin ya. Ya kadang-kadang kalau ada temen ya bisa bantu ya. Oke. Nah, kalau sekarang wayang Potehi itu lebih cenderung diundang kalau memang dibilang bebas ya. Iya. Tapi lebih cenderung diundang di acara-acara tradisi atau memang udah bebas aja? Bebas aja kan. Seperti di Mall Citraland ya, Jakarta itu kan juga Potehi dari sini juga. Sekarang ada GoPot keliling Potehi pakai mobil sponsori Marimas. Oh, ada? Ada. Jadi kita sekarang waktu itu saya sampaikan ke bosnya Marimas bahwa kesulitan kami memperkenalkan boneka Potehi kan kalau jauh-jauh itu kosnya mahal. Jadi kalau kita misalnya ada kendaraan keliling bisa lebih murah dan mudah mementaskan langsung di mobil. Jadi langsung di mobil dipentaskan di pinggir jalan gitu ya? Ya di mana terserah mau di mana. Tapi udah ada panggungnya loh, maksudnya Udah ada panggungnya. udah ada orang udah ngundang, udah di Iya. ini ya, bukannya maksudnya berhenti itu kan kita tayangin gitu enggak ya? Seperti itu ya? Ya kita berhenti, tapi mainnya di mobil. Jadi pihak yang mementaskan nggak repot. Biasanya kan pasang panggung apa repot. Ini langsung mainnya di mobil.
Sama PDT tadi kita sudah melihat proses pembuatan ya. Ada beberapa. Jadi dimulai dari kepala dulu, dari kayu ya, diukir, lalu dicat, dilukis warna-warnanya. Setelah itu baru kaki dan akhirnya baju. Nah, sekarang kita pindah ke kantor karena di sana sudah agak gelap. Jadi kita pindah ke kantor, langsung disuguhkan dengan sesuatu yang menarik, yaitu adalah wayang potehi berumur 100 tahun ya, guys. Iya. Wah, ini luar biasa nih. 100 tahun. Boleh diangkat ya? Iya. Boleh diangkat ya? Iya. Jadi 100 tahunnya itu ketahuannya dari mana ya? Bajunya juga lama. Ini bonekanya memang boneka dari Tiongkok ya. Bonekanya dari Tiongkok. Iya, ini cuma sudah pernah dicat ulang. Tapi dari ciri-cirinya ini kalau yang kuno-kuno itu oval-oval ini. Juga kayunya lain. Kayunya beda ya? Beda. Kalau di sini kayu apa biasanya? Di sini biasanya kayu waru. Kayu waru. Iya. Oke. Tapi kalau ini kayunya itu seperti kayu jati tapi ringan. Atau saya kayu apa yang dari Tiongkok. Oke. Iya. Itu ciri-cirinya ya? Iya. Memang. Dan di Indonesia tuh nggak pernah ketemu lagi ya? Yang Nggak, seperti itu ya? juga dari kita hafal sih, kita kan juga Oke. ukir-ukirannya beda sekali. Beda ukurannya. Iya. Lalu itu yang dilakukan hanya pengecatan ulang aja ya? Pengecatan ulang. Nggak ditambah-tambahin apa-apa? Nggak, cuma ganti kainnya dalam aja. Ganti kain dalam. Kalau Bajunya masih tetap. baju luar masih oke, masih sama ya? Iya, masih asli. Enggak. Oke. Nah, tadi kata yang menarik yang ini ya, ada sedikit perbedaan dengan dari yang sekarang ya. Katanya kepalanya. Oh iya. Jadi saya waktu di Tiongkok, Ya. saya mencari boneka itu menemukan bentuknya sama seperti ini. Oke. Nah di dalam cerita ini padahal ini ceritanya 3 kepala. Karakternya namanya apa? Ini unkau. Unkau. Iya. Oke. 3 kepala, 6 tangan. Tapi yang saya lihat di Tiongkok, kepalanya ini bisa banyak. Jadi menurut saya orang sana sekarang tuh Tiongkok itu nggak ngerti. Jadi asal buat aja nggak ngerti ceritanya. Udah perbedaan Perbedaan, ya, iya. sedikit ya. Oke. Nah itu dia karakternya sebagai apa? Asura, setan atau Nah ini ceritanya anak raja juga. anak raja juga? Iya. Oh, bisa kepalanya banyak. Iya. Kepala 3, 3. tangannya 6. Iya. Oke. Ini bajunya juga masih sama ya? Ini 100 tahun juga ya? Ini kalau ini bajunya ini bukan yang asli. Oh, udah bukan yang asli. Bukan yang asli. Yang 3 ini asli. Ya, 3 ini masih kelihatan banget ya bahwa udah Iya. lama ya. Ya ini bukan asli. Tapi 100 tahun masih bisa bertahan, Iya, tapi sudah hampir hancur saja. hampir hancur. Iya. Wah, tadi yang unik lagi, Kotoni ada ngomong bahwa matanya bisa bergerak ya tadi. Mulutnya ini bergerak, mulutnya juga bergerak. Oh, oke. Iya. Ini juga. Ini bisa bergerak. Bisa bergerak juga ya. Ini mukanya bisa bergerak. Yang umum biasanya nggak bergerak. Jarang. Ya, karena ini membuatnya sulit juga. Dan karakter-karakter tertentu yang bisa bergerak. Oh, oke. Iya. Kayak bener kayak ngomong gitu ya. Ya, kayak ngomong dia bergerak. Ya. Iya. Oke. Seru. Nah, ini makanya ini karakternya beda-beda tapi emang tadi kan udah dikatakan ceritanya juga banyak ya. Banyak. Dan sudah mulai ke arah nggak cuma tradisi Tiongkok, China juga doang, tapi bisa ke arah-arah yang lain ya. Iya. Nah, Kotoni, ini kita ngomong sekarang regenerasi. Nah, anak-anak sekarang kan anak-anak muda ini banyak banget yang mainnya game, Iya. mainnya online, ya kan? Apakah mereka masih ada minat tentang ini wayang potehi? Jarang sekali memang. Jarang sekali. Memang itu problem kita agar bisa lestari, kita butuh pemain-pemain baru dan memang sulit sekali kita. Sulit sekali. Tapi pernah ada diadakan kayak kontes atau apa? Untuk lomba-lomba, misalnya lomba bikin. melukis, melukis potehi. Oke. Nah, mereka mau. Ya mau kalau yang melukis, tapi untuk jadi pemain tak rasa kok jarang sebenarnya. Mungkin mereka bingung, rasanya susah atau apa? Banyak yang juga nggak tertarik itu jadi dalang itu jarang, masih sedikit sekali. Masih sedikit sekali. Ya ini kan memang pemain dalang-dalangnya yang tua-tua sudah banyak yang meninggal. Dan yang muda-muda ini masih sedikit yang mau jadi dalang. Kapan hari sudah ada beberapa jadi pemain jadi dalang. Karena pandemi nggak ada job, mereka ganti profesi. Gitu. Oh. Nah, jadi memang problemnya kalau ingin regenerasi harus ada pementasan. Pementasan. Nah, kalau Koko sendiri kenapa bertahan di wayang potehi? Nah, itu karena saya seneng aja. Seneng, dari dulu memang seneng. Tapi apakah kita, mohon maaf nih, tapi apakah memang pementasan itu sebenarnya ada duitnya atau enggak sih sebenarnya? Ada cuannya enggak? Kalau semua uang itu untuk pemain semua. Saya selama membantu teman-teman ini 20 tahun ya,
Saya tidak pernah dapat uang dari Potehi. Jadi murni bantu. Nah ini bikin kan pakai uang. Iya, pakai uang saya. Iya, Uang pribadi. pribadi. Dan ini nggak dijual kan ya sebenarnya Iya, tadi ya? dijual. Hanya buat koleksi pribadi Koleksi. dan untuk pementasan ya. Iya. Tapi memang nggak ada rencana untuk bikin itu profesional, harus untuk mesti bayar sekian gitu. Iya, mungkin suatu saat nanti. Suatu saat. Nah tadi dikatakan juga sama Koko bahwa penontonnya juga berkurang. Iya. Nah, tadi ada sedikit kok ya Koko ngomong deh, kasih tahu saya bahwa kenapa sih masih tetap di pementasan? Itu sih. Kenapa Potehi masih bisa lestari? Karena salah satunya karena ini keyakinan bahwa Potehi terkait ritual di kelenteng. Makanya panggungnya kan ngadep dewa, nggak ngadep jalan gitu, ngadep dewa. Karena ini persembahan, keyakinannya itu persembahan untuk dewa. Jadi ada atau tidak ada penonton, Potehi tetap dipentaskan. Jadi itu salah satu kenapa Potehi masih lestari sampai hari ini. Oh, oke. Ada atau tidak ada penonton tetap dipentaskan karena bukan tujuannya untuk penonton manusia ya, tapi dewa. untuk persembahan untuk dewa. Iya. Oh, berarti memang ada posisi. Saya nggak tahu. Ini baru pertama saya tahu bahwa panggung Potehi itu harus menghadap ke altar ya. Selama tempatnya memenuhi syarat, panggungnya itu nggak ada altar. Ke altar. Iya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya memang itu adalah persembahan untuk tari-tarian atau cerita untuk dewa, lalu apakah ada ritual tertentu pada saat mau bermain wayang jadi dalang ya, jadi istilah jadi dalang Potehi? Ya, jadi dalam kalau Ya. kalau mau mulai permainan, Ya, pada saat mau mulai permainan ada ritual. Misalnya kalau di kelenteng, ceritanya ini tanya dulu ke dewa cerita apa yang akan dipentaskan, terus bakal kimcua. Oh, ada seperti itu ya? Ya. Nah, sebenarnya juga dulunya sih saya kalau saya juga pernah ngalami ya. Jadi ada semua pemain Potehi itu doa dulu ke dewa kesenian itu. Ada dewa Tentong Wansu itu. Oh. Tapi saya hanya cerita aja. Tapi Hanya lihat cerita. di Penang dia masih memuja dewa kesenian. Oke. Sebelum tampil Iya. sembahyang dulu ya. Tapi kalau bertanya di sini masih. Masih. Jadi ceritanya apa itu ditanyakan ke dewanya dulu. Oke. Nah, ceritanya udah berapa yang siap di sini ada berapa? Oh, banyak cerita. Nah, terus dibacain satu-satu kalau nggak boleh terus? Iya. Pilihannya ini. Oh, bener-bener dibacain ya? Iya. Nah, kalau untuk dalangnya sendiri, apakah perlu kayak misalnya puasa lah atau apa? Oh, enggak. Kalau dalangnya nggak masalah? Enggak masalah. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya yang menggelitik hati saya, adakah dalang wanita? Selama ini belum ya. Saya lihat Bu Woro yang pernah nyoba dalam Bu Woro dari UI. Bu Woro dari UI. Iya. Oke. Dosen UI ya? Oke. Itu di Indonesia ya? Indonesia. Tapi kalau di luar negeri pernah nggak ngeliat? Di luar negeri ada di Penang perempuan. Perempuan? Waktu pentas bareng sama kami di Jepang perempuan. Oh, berarti boleh ya sebenarnya Boleh, perempuan? nggak ada masalah itu. Pria boleh ya untuk itu ya? Sama aku. Terus kalau misalnya itu, tapi kalau pas suara-suara cewek atau ke cowok gitu? Nah itu harus mampu dalangnya. Jadi bisa berapa suara. Suara anak-anak, suara laki, suara perempuan harus bisa berubah-ubah. Oke. Karena ada dalang ada yang nggak bisa juga. Cuma cerita doang gitu. Cerita. Nah, mungkin apakah itu yang menyebabkan anak-anak tuh nggak mau gitu? Bukan hanya itu aja kesulitannya, hanya mesti menghafal cerita gitu. Hmm. Terus ada lagi namanya sulampai. Jadi setiap boneka ini kalau keluar dia ngomong pakai bahasa Hokkien, sulampai itu. Oh, Itu menghafal itu. karakter tertentu tapi? Tentu ya, kalau raja ngomongnya gini, kalau jenderal perang gini, kalau apa pelajar ngomongnya gini, perempuan gini, dewa macam-macam. Macam-macam. Nah, kalau untuk satu pertunjukan itu berapa lama biasanya? Kalau Potehi kita panjang, jadi nggak mungkin bisa main sehari selesai. Oh, Iya, panjang. Jadi kalau mainnya kan berbulan-bulan untuk tamat. Jadi kalau kita misalnya main di mall, bisa cuplikan aja. oh, oke. Tapi itu nggak masalah Nggak untuk masalah. dewanya kan kita mesti sembahyang dulu. Ya, tapi kalau kita sekarang kan bebas ya, jadi nggak terkait di kelenteng aja, main di mana-mana kan bebas. Oh, udah nggak terlalu ini ya. Iya, terlalu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan berbeda dari Potehi. Ya, kalau untuk Potehi kan ada museumnya, jadi nanti sahabat band nanti bisa datang ke sini ke Desa Gudo, mampir bisa lihat museumnya ya, bisa lihat juga secara nyata baju, wajah kayu
yang 100 tahun itu seperti Ya, apa gitu kan. panggungnya yang 100 tahun. Ada panggungnya juga yang 100 tahun, lalu ada pementasan tiap hari. Iya. Ya, pementasan tiap hari bisa nonton langsung di Gudo Jombang. Nah, pertanyaannya ini aku menggelitik, pengen dengar satu kata dari Kotoni selaku pemimpin dari Museum Potehi tentang pandemi. Bagi Koko pandemi itu apa? Pandemi ini kan apa ya? Menurut saya bencana seluruh dunia ya. Jadi Bencana seluruh dunia. ya, menghambat semua ekonomi ya. Dan kami terdampak juga Potehi. Tapi karena waktu itu kami juga mikir supaya kasihan teman-teman, jadi di Gudun tetap saya pentaskan. Jadi suara yang saya kerjakan jadi nggak mengundang penonton agar para pemain tetap bisa main dan mereka dapat income. Jadi tetap kami usahakan main terus Walaupun tanpa penonton ya. tanpa penonton. Karena memang tujuannya adalah untuk Iya. persembahan buat dewa. Iya. Gitu kan. Bencana loh. Iya. Sebelum pandemi berarti tiap hari manggung berapa kali atau ada? Ya banyak pementasan, kelenteng-kelenteng banyak main kan. Nah, karena pandemi semua nggak mentaskan. Lah itu banyak yang pemain-pemain Potehi alih profesi. Alih profesi. Nah, sekarang kan sudah mulai menurun, Iya. sudah mulai kegiatan ekonomi juga baik lagi. Tapi apakah mereka masih mau baik lagi? Banyak yang nggak mau. Ya. Mereka kan ada pekerjaan yang pasti. Kalau Potehi ini kan nggak pasti. 1 tahun mungkin bisa kerja 4 bulan, 5 bulan aja. Ya itu yang lainnya nanti cari kerjaan lain. 4 bulan 5 bulan itu dalam rangka apa? Kalau Imlek pasti kan ya? Ya, kalau di kelenteng-kelenteng biasanya nggak terkait Imlek. Oh. Ada yang Imlek, ada yang terkait ulang tahun dewa. Jadi misalnya kalau dewa Maco Jenjang Semu itu bulan 3 Imlek, kalau mau Tidungan bulan 8. Jadi beda-beda. Nah, Oke. pemain kan banyak. Kalau 1 orang saja bisa main 5 bulan sudah untuk. Itu memang. Nah, yang unik itu, yang saya sendiri juga apa ya, melihat mereka banyak yang nggak mau alih profesi. Banyak pemainnya 40 tahun, 30 tahun masih jadi pemain Potehi walaupun susah. Itu unik juga. Nggak tahu, mungkin perlu ditanya. Waktu itu ya. Iya. Tapi setelah pandemi yang muda, tapi yang berubah itu berarti yang muda-muda ya, yang baru-baru ya. Baru itu mereka dapat kerjaan lain, udah nggak mau main Potehi. Oh, kalau Karena- senior malah. Nah, seperti kemarin ada pemain-pemain muda ini dalam baru sebenarnya tak ajak main ke Belanda. Saya kan September nanti diundang di Belanda. Tak ajak ke Belanda, mereka nggak mau. Padahal ke Belanda Ke ya. Belanda, dia takut nggak dapat apa, kerjaannya nanti dikeluarkan ya dari PHK takutnya. Oh, yang tetap yang sekarang ini ya, Ya, jadi milih untuk kerja di pabrik. mungkin kerja di pabrik. Padahal ke Belanda tuh Di ya. Belanda nggak mau. Foto ini udah ke negara mana aja? Pertama dulu ke Jepang 2014, 2014 ke Jepang, Jepang, terus Taiwan, terus Penang, Penang juga udah. Iya. Nah besok di Australia. Australia. Di Den Haag. Oh besok di Denmark. Australia tadi udah bilang katanya udah pernah. Maunya, Pak Udaya mau undang waktu itu. Oh tapi gara-gara pandemi akhirnya cancel. Iya. Oh, oke. Den Haag bentar lagi. Iya. Nah oke. Menarik juga nih kok. Taiwan kan memang kiblatnya udah banyak Potehi ya. Iya. Kok malah ngundang dari Indonesia untuk tampil di sana? Ya waktu itu festival ya, jadi bukan hanya Indonesia yang diundang, Penang diundang. Jadi mereka nggak tahu, kalau ingin tahu perbedaannya. Juga ya begini ya, waktu Pak Robin Nusantara datang ke sini, tak tunjuki Potehi itu yang bagus-bagus, yang sesuai yang asli nggak tertarik nih. Dan saya beberapa menemui peneliti itu nggak tertarik karya yang sama dengan dia, pinginnya Potehi karya orang sini yang sudah nggak sesuai aslinya, yang nyimpang-nyimpang dia malah tertarik. Dan Potehi saya yang Japanese style itu malah dibuat apa kayak waktu undangan waktu di Taiwan itu. Oh, Dia malah milih Potehi yang sudah nggak seperti yang asli. gayanya gaya Java, gaya Jawa ya. Gaya Jawa. Berarti. Tapi karakternya bukan karakter Jawa. Bukan, tapi bentuknya sudah nggak seperti yang aslinya. Malah tertarik yang itu malah. Matanya agak belok. Iya, rambutnya apa sudah gede. Oh, beda ya. Iya, beda. Tapi mereka malah tertarik. Malah tertarik yang itu. Nah, pertanyaan terakhir kok. Waktu Koko ini udah malam nih. Ngomong-ngomong, ini masih udah jam 7:30 malam nih. Bentar lagi malah yang Potehi akan tampil ya. Tunjukkan, oke. Nah, sekarang saya ingin banget dengar dari Kotoni gimana pesan-pesan ke teman-teman kita sahabat Bedante, kita sebutnya sahabat Bedante, untuk melestarikan budaya wayang Potehi ini. Ya. Harapan saya sih untuk pelestarian Potehi ini memang banyak yang mau mementaskan.
karena dengan pementasan sering diadakan akan muncul pemain-pemain baru. Itu seperti juga yang saya sampaikan ke Pak Haryanto Halim waktu datang ke Budo, saya bilang untuk pelestarian butuh pementasan. Jadi kalau kita mau jalan yang jauh, diundang jauh-jauh itu mahal biayanya. Jadi misalnya kalau ada mobil siap pentas keliling itu lebih murah, lebih mudah misalnya. Jadi terus kami waktu itu langsung dibantu GoPot itu Pak Antari. Jadi kita keliling kemana-mana. GoPot. GoPotehi ini. GoPotehi. GoPotehi. Jadi udah ada ya? Udah ada. Untuk itu ya. Iya. Berapa mobil? Satu mobil ini. Satu mobil ya. Jadi keliling Jawa. Rencananya keliling Nusantara, cuma kemarin PPKM pulang lagi. Sudah sampai Jakarta, Bandung, keliling sana. Oh, oke. Jadi bekerja sama dengan wihara setempat? Iya, diundang ke wihara. Jadi pabrik-pabrik. Oh, pabrik-pabrik juga. Iya. Jadi boleh sekolahan. boleh ngundang ya. Jadi Boleh. sahabat Bedante kalau misalnya Iya. punya Harapan saya Iya. mau mementaskan. mau mementaskan, Mementaskan. tinggal kontak ya. Jadi Iya. Museum Wayang Potehi, nanti Instagramnya saya pasang, jadi bisa kontak langsung, belajar sendiri dari yang memang sudah lama berkutat di generasi ketiga ya, berarti Iya, ya udah generasi ketiga. ketiga ya. Nah, silakan datang langsung. Ini bakalan seru banget karena kalau bukan kita juga yang melestarikan budaya, siapa lagi? Kita mau ngarepin siapa? Iya. Dan budaya seperti ini di luar negeri masih tampil tiap hari ya. Ada Taiwan tiap hari. Taiwan hampir tiap hari. Jadi Tiap hari. budaya itu di Taiwan tuh masih terus dipegang dan Masih dilestarikan. ada 100 grup OTI lebih ini. Status grup pertunjukan Potehi ya. Grup OTI ya. Oh, itu kita nggak ngomong dalangnya ya, kita Iya. ngomong grupnya aja. Iya. Satu grup bisa berapa puluh dalang Iya. gitu ya maksudnya. Jadi banyak banget, dan di Indonesia ini saya sendiri udah generasi yang memang melihat Potehi ini hanya dari foto-foto, dan baru hari ini saya benar-benar melihat dengan aslinya seperti gimana. Iya. Jadi silakan datang ke Gudo, Silakan. Jombang untuk melihat Potehi. Terima kasih banyak, Terima kasih. Mas Tony, Iya. udah meluangkan waktu untuk kita. Terima kasih. Semoga pertunjukannya makin banyak dan kita akan Lestari. berusaha, ya akan lestari, dan kita Bedante Show akan berusaha semampu kita. Iya. Terima kasih. Iya. Demikianlah perbincangan kita dengan Kok Tony Harsono dari Museum Wayang Potehi Gudo, Jombang. Oke, salam dari kita, salam Bedante adalah Be Fun, Be Cuan, Be Inspired.